Wah, gue bener-bener nggak sadar tiba-tiba mata gue kayak berkaca-kaca haru setelah melihat postingan terbaru dari James Gunn terkait dengan proyeknya yaitu Superman tahun 2025. Mereka memposting Superman dengan kripto. Gila, kripto di sini unyu-unyu kayak gini ya, dan gue berasa kayak balik ke masa kecil lagi karena jujur memang superhero pertama gue itu adalah Superman, Batman, barulah kita kemudian ke Iron Man dan sebagainya di Marvel ya. Dan ngelihat ini gue berasa kayak wow, gue kayak di service jadi anak kecil lagi, men. Gue sedih, men. Sebenarnya kayak banyak banget yang menghujat Superman 2025 ini gara-gara memang Henry Cavill digantikan ya. Karena memang gue sekarang akhirnya legowo dan sadar bahwa udah waktunya memang Henry Cavill era-era dari Zack Snyder itu ya berhenti gitu. Dan sekarang kita bakal diteruskan dengan James Gunn ini baik memperbaiki DC Universe, dan kelihatan banget sekarang bagaimana kemajuan dari DC Universe. Gue nggak bilang bahwa Zack Snyder itu jelek ya, tapi udah waktunya di-reboot lah DC Universe yang terlalu banyak bermasalah ini menurut gue gitu. Dan di sini dari first look Superman dan juga Krypto yang lagi menatap bumi ini, dia ada di bulan itu ya. Dan ini bener-bener kayak mengcopy komik yang ada di All Star Superman seri 6. Itu kan keren banget gitu. Gue nggak tahu ya, bener-bener selama ini kan James Gunn juga bilang bahwa dia cukup banyak mengambil inspirasi cerita dari All Star Superman untuk film Superman 2025 ini, tapi memang ceritanya agak sedikit diimprovisasi. Kalau di All Star Superman kan itu kita tahu sendiri Superman-nya sekarat ya, benar-benar nggak tertolong gitu. Tapi kita nggak yakin bahwa di film pertama tiba-tiba Superman yang masih muda tiba-tiba sekarat gitu ya, kayaknya kurang mungkin ya. Tapi dengan adanya Lex Luthor, kemudian juga ada juga katanya Brainiac, lanjut lagi ada The Authority, itu kan gila musuhnya bener-bener keren semua, men. Dengan dia baru memulai karir tiba-tiba dapat musuh yang sebanyak itu, ya cukup sekarat sih dalam tanda kutip, tapi nggak yang sampai meninggal juga sih menurut gue. Ada beberapa adaptasi dari komiknya yang jelas dari kostumnya bener-bener kayak langsung ke All Star Superman, tapi dengan beberapa improvisasi. Gue seneng banget, men. Di era dimana film-film superhero itu berlomba-lomba pengen cerita yang berdarah-darah, dark, sadis, gelap gitu ya. Tiba-tiba James Gunn dengan Superman-nya kayak kelihatan fun, kita dibawa ke masa kecil lagi, kayak oh my god, ini bener-bener kayak gue nungguin banget. Salah satu project yang tahun 2025 yang gue tunggu banget ya Superman ini. David Corenswet, kita belum tahu ya gimana peran dia sebagai Superman, tapi sejauh ini ya kurang lebih dia kopiannya Henry Cavill ya. Menurut gue dia adalah the next Henry Cavill sebagai Superman, nggak ada masalah. Kecuali lu ngambil muka yang jauh beda sama Henry Cavill, ya itu menjadi masalah gitu. Tapi sejauh ini gue seneng banget akhirnya Krypto dimunculkan lewat first look ini, meskipun memang di beberapa set syuting nggak ada kelihatan anjing yang selalu dipeluk sama James Gunn ini, guys. Tapi terakhir kita lihat di BTS dari syuting Superman, kita lihat ada Mr. Terrific di situ kan, dia lagi melatih si Krypto ini untuk terbang. Jadi pasti ada gitu kayak kekuatan-kekuatan dari Krypto, karena Krypto ini kan anjing kesayangan dari Superman dari planet Krypton. Dia juga punya kekuatan sama kayak tuannya, dia bisa terbang, bisa main laser-laseran dari matanya. Tapi di update kali ini kita nggak cuma membahas tentang first look dari Superman ini, tapi ada yang lebih besar lagi. Ini terkait dengan project series Green Lantern Corps, di mana mereka udah mulai menemukan aktor-aktor inti dari series ini. Karena kita tahu sendiri bahwa DC Universe di bawah naungan dari James Gunn dan juga Peter Safran akan menggarap Green Lantern series, dan mereka udah menemukan aktornya. Salah satunya adalah akhirnya Hal Jordan diperankan oleh Kyle Chandler, kemudian juga untuk Jon Stewart itu diperankan oleh Aaron Pierce. Terkhusus untuk karakter Hal Jordan ini kan sebenarnya banyak banget aktor-aktor terkenal yang berkompetisi untuk memerankan karakter ini. Salah satu fan cast yang diajukan para fans yang paling favorit itu adalah Josh Brolin. Ini yang memerankan Thanos di MCU, itu dikabarkan akan menjadi Hal Jordan, tapi tiba-tiba nggak jadi, dipilihlah akhirnya Kyle Chandler. Kabar desas-desus dari orang dalam mengatakan bahwa Josh Brolin lah yang tidak menyanggupi untuk menjadi Hal Jordan, karena memang dia menghormati keputusan dari Ryan Reynolds, sahabatnya, dan juga dia nggak mau masuk ke karakter yang dibawa bayang-bayang dari Ryan Reynolds, karena Ryan Reynolds udah bilang karakter yang paling dia sesali itu diperankan gitu, jadi dia menyerahkan sama orang lain lah gitu. Akhirnya di sini Kyle Chandler yang memerankan Hal Jordan. Kita tahu sendiri bahwa
dunia dari Green Lantern Corps itu luas banget. Buat teman-teman yang belum tahu gimana cara terbentuknya Green Lantern Corps ini, memang pada miliaran tahun yang lalu tuh ada ceritanya planet Malthus itu overpopulasi, dimana akhirnya ada banyak sekali orang-orang yang akhirnya memiliki kekuatan dan hidup abadi. Setelah hidup abadi, mereka memutuskan untuk menjaga alam semesta. Karena overpopulasi ini, akhirnya mereka pindah ke planet yang bernama planet Oa. Nah, di planet Oa ini letaknya tuh di tengah-tengah antara galaksi. Akhirnya mereka memutuskan dengan kekuatan mereka bakal menjadi penjaga galaksi, Guardian of the Galaxy-nya DC lah kayak gitu. Nah, akhirnya mereka menemukan sesuatu kekuatan, membangun suatu bentuk kekuatan entitas yang akhirnya terbentuklah dalam suatu cincin, di mana cincin ini bisa membentuk apapun dalam pikiran sang penggunanya dan akhirnya dapat melindungi alam semesta. Dan dipilihlah beberapa sektor wilayah dari alam galaksi itu terdapat 2 penjaga dari Green Lantern, termasuk juga di bumi itu ada 2 penjaganya. Dan sekarang akhirnya kita tahu bahwa Hal Jordan dan juga John Stewart itu adalah karakter-karakter populer yang menjaga bumi juga, termasuk juga sebenarnya ada Guy Gardner ya, tapi Guy Gardner itu akan join langsung di film Superman. Nanti kita akan lihat apakah ada sangkut pautnya dengan seriesnya. Dan kita tahu sendiri bahwa Guy Gardner kan kayak pengganti dari Hal Jordan. Sebenarnya Guy Gardner lah yang bakal dipilih sama cincin yang turun ke bumi pertama kali, tapi karena Hal Jordan yang paling dekat dengan lokasi kecelakaan itu, yang kalau kalian nonton Green Lantern yang tahun 2011-an itu pasti kalian inget lah gimana ceritanya gitu. Tapi secara keseluruhan series dari Green Lantern nantinya akan bercerita tentang kayak ala-ala True Detective, ala-ala misteri, horor, pemecahan fakta. Itu gue sangat suka gitu. Jadi gue membayangkan gimana ceritanya. Apakah memang akan diceritakan awal mula si Hal Jordan mendapatkan cincinnya ini, apakah mantan tentara yaitu John Stewart ini mendapatkan cincinnya, gimana caranya tuh gue nggak tahu. Tapi gue berharap sih jangan terlalu bertele-tele menceritakan origin story gitu. Kita berharap supaya ceritanya udah jadi, tinggal Hal Jordan juga John Stewart ini menghadapi kekuatan yang lebih besar lagi ke depannya. Bahkan mungkin akan ke planet Oa bertemu dengan banyak Green Lantern lainnya. Itu makin parah gitu. Jadi nggak yang berkutat langsung di origin story mulu gitu. Tapi kita sangat senang dengan Kyle Chandler sebagai Hal Jordan, ini sangat cocok ya dibandingkan Josh Brolin. Menurut gue dengan porsi tubuh yang terlalu kekar itu nggak cocok sama Hal Jordan gitu. Karena bayangan gue tuh masih Hal Jordan tuh versi Ryan Reynolds ataupun versi DC Animated Series ya. Jadi gue cukup setuju dengan Kyle Chandler, kan actingnya juga keren gitu ya. Termasuk juga dengan Aaron Pierre juga sangat keren, pas lah porsinya. Nah, buat teman-teman mungkin yang nanya, Bang gimana nasib John Stewart yang ada di versi Zack Snyder? Udah, mulai sekarang teman-teman lupakan dulu lah karakter-karakter dari Zack Snyder. Kalian pasti antara sadar atau enggak, memang faktanya universe dari Zack Snyder tuh udah dibunuh lah, udah dimusnahkan secara perlahan gitu. Jadi udah jangan berharap lagi, dan ini eranya James Gunn dan juga Peter Safran. Jadi kita hargai aja. Dan gue kesel banget lagi-lagi dengan orang yang terlalu meremehkan, nonton filmnya aja belum udah kayak ini udah pasti gagal. Fuck. Gue menghargai pendapat sebagian dari kalian semuanya yang kayak gitu, mungkin karena terlalu cinta lah dengan universe dari Zack Snyder gitu. Dan gue makin kesini, tadinya gue suka dengan Zack Snyder dengan karya-karyanya kayak Watchmen, kemudian juga ya versi Zack Snyder dari DC Extended Universe gue cukup suka awalnya, tapi lambat laun memang Zack Snyder dengan project di Netflix Rebel Moon itu kayak makin turun kualitasnya gitu. Jadi ya kita lihat aja apakah dia bakal ikut campur lagi dalam project-project dari superhero, apakah di Marvel, DC, kita lihat aja. Tapi cukuplah untuk Zack Snyder Club cukup dulu. Jadi kita fokus dulu dengan James Gunn, gimana dia buat film Superman, gimana dia menaungi banyak project-project, termasuk juga Supergirl kan. Supergirl juga bakal digarap. Kita lihat aja untuk perkiraan rilis dari Green Lantern series ini, perkiraan di tahun 2026. Jadi sabar. Dan tahun 2025 sebentar lagi. Dan pastikan kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, karena di tahun 2025 itu adalah tahunnya kita, tahunnya emasnya kita. Jadi kita ngumpul lagi, banyak banget superhero gabung lagi. Jadi buat teman-teman yang sempat menghilang nonton video ini dan kalian gak mau ketinggalan info menarik terkait dengan film-film superhero, ayo gabung, bantu kita untuk naik, bantu kita untuk 1 juta subscriber ya. Dan thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Mungkin hanya itu aja update kita dari DC Universe. Next kita akan melakukan beberapa update tertentu, dan ingat tanggal 28 Oktober kita akan menyaksikan Venom The Last Dance. Dan thank you buat teman-teman udah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.